Bocah ini benar-benar misterius. Dia hanya memiliki kekuatan seseorang di puncak bintang 8 Douzun, namun dia mampu melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Ekspresi Ren Hizi tidak stabil saat dia menatap api yang berputar di tangan Xiaoyan, dan gelombang besar naik di dalam hatinya. Namun, keterkejutan ini dengan cepat berubah menjadi kekejaman yang gelap. Dia tiba-tiba melontarkan pukulan dan ruang di depannya mengeluarkan suara tabrakan saat meledak. Garis spasial hitam gelap setinggi puluhan kaki muncul. Retakan spasial itu menjadi ular hitam berbisa kejam yang bergegas menuju Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Bang! Retakan spasial yang sangat besar dengan cepat menyebar ke seluruh langit, tetapi masih beberapa ratus kaki dari Xiaoyan ketika beberapa petir berwarna-warni tiba-tiba menghantam dari langit. Mereka dengan kejam menyerang retakan yang menyebar, menyebabkan retakan spasial berhenti sejenak sebelum dengan cepat meledak terpisah. Ekspresi di mata Ren Hizi tenggelam saat serangannya diblokir. Dia mengangkat matanya untuk melihat ke arah 7 warna surga menelan piton di langit dan dengan aneh tertawa, "Cantik, karena kamu bersikeras untuk campur tangan, aku yang dulu akan menghabisi kalian berdua dulu." Tubuh Ren Hizi bersinar setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Dia segera berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah 7 warna surga menelan piton di langit. Sebuah pukulan segera dilemparkan ke depan dengan kejam, dan ledakan sonik rendah dan dalam terbentuk saat melesat menuju Cailin. Ci! Ekor Cailin sepanjang 1000 kaki tiba-tiba terayun ketika dia melihat serangan Ren Hizi. Kekuatan menakutkan menyebabkan ruang itu sendiri terkoyak. Itu dengan kejam bertabrakan dengan telapak angin yang kuat, dan badai yang menakutkan menyapu langit. 7 warna surga menelan piton, yang telah berubah menjadi Cailin, dipaksa mundur ribuan kaki. "Hehe, cantik, kamu bukan tandingan untuk diri yang lebih tua ini. Kalau saja saya masih muda, Anda akan kujadikan istriku dan kita tempur tiap malam." Ren Hizi tertawa cabul setelah memaksa kembali Cailin dengan pukulan. Dia baru saja akan berbalik ketika banyak suara angin kencang yang tajam muncul di samping telinganya, dan pilar Douqi dengan racun mematikan dengan licik menembus ke arah beberapa titik fatal di tubuhnya. Ren Hizi mengerutkan kening saat dia merasakan serangan ini. Kakinya menginjak udara kosong dan ruang di belakangnya berubah menjadi sesuatu seperti dinding logam. Pilar Douqi bertabrakan dengannya dan mengeluarkan suara dentang yang jelas. "Dua wanita cantik, kenapa kamu harus bertarung habis-habisan demi bocah ini? Kalian berdua pasti akan menikmati dirimu sendiri dengan mengikuti aku yang dulu." Ren Hizi tertawa, tapi sebelum dia bisa selesai berbicara, dia melihat Xiaoyan menekan 5 jenis api bersama-sama di kejauhan. Wajahnya tanpa sadar bergerak-gerak. Orang gila ini. Dia benar-benar menggabungkan api surgawi. Sorot mata Ren Hizi berubah. Meskipun dia tidak tahu mengapa bocah ini melakukan sesuatu yang sangat gila, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa dia akan berakhir sekarat jika dia membiarkan bocah ini terus berlanjut. Dia segera memutar tubuhnya dan berhenti mengganggu Cailin dan dokter peri kecil. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Xiaoyan. "Xiaoyan, hati-hati!" Dokter peri kecil buru-buru mengeluarkan peringatan ketika dia melihat Ren Hizi bergerak. Dia juga buru-buru menggerakkan tubuhnya dan mengikutinya. Xiaoyan mengangkat kepalanya saat dia merasakan suara intens dari banteng angin yang deras ke arahnya. Xiaoyan menatap wajah gelap pekat Ren Hizi saat dia menuju ke arahnya. Tawa dingin terdengar dari Ren Hizi. Sayap tulang hijau merah menyebar dengan cepat di belakang Xiaoyan dan cahaya perak menyala di bawah kakinya. Tubuhnya muncul ribuan kaki jauhnya, menyebabkan Ren Hizi ketinggalan. Kecepatan yang menakutkan. Ren Hizi merasa shock terwujud di dalam hatinya saat melihat Xiaoyan menghindarinya dengan cara yang begitu santai. Sebelum dia bisa terus mengejar Xiaoyan, 2 serangan yang sangat ganas diluncurkan dari belakangnya. Serangan itu datang dari Cailin dan dokter peri kecil, yang mengikutinya. Ren Hizi tidak berani membiarkan keduanya, yang telah bergandengan tangan, untuk menyerangnya secara acak. Dia tidak punya pilihan selain berbalik.
Douki melonjak keluar dari tubuhnya saat dia dengan kejam bertabrakan dengan dua serangan di belakangnya. Bang! Ketiganya terlibat dalam pertempuran sengit. Ledakan seperti guntur bergema di langit saat gelombang demi gelombang kekuatan menakutkan menyebar seperti air banjir. Mereka mengguncang langit sampai ruang angkasa menjadi terdistorsi. Mengerang. Shaolin dan dokter peri kecil mengeluarkan erangan dari mulut mereka saat mereka bertabrakan dengan keras dengan Ren Hizi. Tubuh mereka dipaksa mundur. Meskipun konstitusi tubuh mereka berbeda dari yang lain, ada jarak yang terlalu lebar antara Ren Hizi dan mereka. Sulit bagi mereka untuk menang meski mereka bergandengan tangan. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan untuk menang, keduanya terus bertahan. Mereka benar-benar mengabaikan luka yang muncul di tubuh mereka dari serangan balik. Tubuh mereka baru saja menjadi stabil ketika banyak serangan seperti kilat terus menyerang Ren Hizi. Mereka menyebabkan Ren Hizi bereaksi dengan tanggapan kacau. Sementara pertempuran mereka menjadi sangat panas, wajah Tian Hizi dan Di Hizi menjadi sedikit pucat saat mereka melawan Yao Lao. Mereka berdua bukanlah tandingan Yao Lao. Jika mereka tidak pandai bekerja sama, pertahanan mereka akan lama dilanggar. Meskipun ini masalahnya, jelas bahwa mereka tidak dapat bertahan lama. Kakak ketiga, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda masih menunjukkan belas kasihan kepada wanita-wanita menggoda ini? Apakah kamu mencari kematian? Tian Hizi dan saudaranya menjadi pucat setelah mereka dipaksa kembali dengan kejam oleh Yao Lao sekali lagi. Mata mereka menatap ke kejauhan saat mereka tanpa sadar berteriak. Tak satu pun dari mereka menyangka Ren Hizi akan ditahan oleh dua wanita yang kekuatannya tidak melebihi dari bintang Douzun 8. Tekanan di sekitar Tian Hizi dan saudaranya tiba-tiba meningkat setelah suara amarah mereka terdengar. Tinju api setinggi 1000 kaki jatuh dari langit dan dengan kejam menghantamnya. Meskipun mereka memiliki Douki yang melindungi mereka, angin menakutkan itu masih menghantam mereka berdua sampai mereka mengeluarkan seteguk darah segar dan terbang mundur. Ini buruk, kelompok kakak laki-laki tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hati Ren Hizi mencelos saat melihat Tian Hizi dan saudaranya memuntahkan darah dan mundur. Karena saya tidak dapat menangkap bocah itu, saya akan menangkap kecantikan sebagai sandera. Kalau tidak, kita akan selesai hari ini. Pikiran ini bertahan di dalam hati Ren Hizi. Dia menyerah untuk menangkap Xiao Yan saat telapak tangannya menghancurkan petir berwarna-warni yang sangat besar. Setelah itu, tangan besarnya tiba-tiba meraih dokter peri kecil. Ruang di sekelilingnya langsung berhenti. Bang! Ekspresi dokter peri kecil berubah ketika dia merasakan masih ada ruang di sekitarnya. Douki melonjak dari tubuhnya, menyebabkan ruang padat di sekitarnya bergetar, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri. Ceka-ceka, cantik, aku yang dulu akan membawamu bersamaku kali ini. Sosok Ren Hizi melintas sementara dokter peri kecil berusaha menghancurkan ruang dan retret yang terdistorsi. Dia muncul di depan dokter peri kecil dan memberinya senyuman cabul. Tangan besarnya meraih ke arahnya. Menyapu. Seret. Cailin di langit merasakan hatinya tenggelam ketika dia melihat orang ini menyerah untuk menargetkan Xiao Yan. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk menangkap dokter peri kecil. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan petir di dalam awan gelap dan menembakkannya ke arah Ren Hizi dari segala arah. Ren Hizi hanya mengepalkan tangannya saat serangan ini turun, dan mereka benar-benar hancur oleh distorsi di ruang angkasa. Cantik, kamu milikku. Dengan sekejap pikiran tak senonoh keluar dari kepalanya. Ren Hizi tertawa aneh setelah menghancurkan semua petir. Matanya sangat panas saat dia melihat ekspresi di wajah dokter peri kecil. Tangannya hendak meraih bahunya. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Saat tangan besar Ren Hizi hendak meraih dokter peri kecil, tawa dingin tiba-tiba bergema di belakangnya. Wajah Ren Hizi berubah ketika dia mendengar suara ini. Dia tiba-tiba berbalik dan matanya menyusut. Teratai api 5 warna berukuran baskom yang indah memotong udara dan bergegas ke arahnya. Teratai api ini berisi 5 warna dan bibit api terus tumbuh di sekitarnya.
Kekuatan pemusnahan yang menakutkan terpancar darinya. Bahkan Ren Hixi merasa anggota tubuhnya menjadi sedingin es karena kekuatan pemusnahan ini. Kekuatan seperti itu sebanding dengan beberapa keterampilan Dou tingkat menengah kelas Tian. Lonceng bumi tebal. Anggota tubuh Ren Hixi mungkin sedingin es, tapi dia tidak kehilangan akal sehatnya. Segel tangannya dengan cepat berubah saat Dou Qi melonjak dari tubuhnya ke segala arah dan lonceng besar dengan cepat muncul. Tubuhnya dengan cepat bersembunyi di dalamnya. Mendesis. Ekor ular besar bergegas turun dari langit saat Ren Hixi menggunakan skill Dou defensifnya. Itu dengan cepat membungkus dokter peri kecil dan menariknya pergi. Jika Anda ingin mencari kecantikan, Anda bisa pergi dan menemukannya di neraka. Ekspresi Xiao yang gelap dan dingin saat dia melirik Ren Hixi di lonceng besar. Mata Ren Hixi menunjukkan kepanikan. Senyum dingin terangkat di sudut mulut Xiao Yan saat sayap tulang di punggungnya mengepak. Tubuhnya mundur dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat yang sama, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Meledak. Setelah kata ini dilontarkan dari mulut Xiao Yan, teratai api 5 warna tiba-tiba berhenti di sebelah bentuk lonceng. Itu kemudian meledak di depan mata kaget Ren Hixi. Bang! Seluruh tempat bergetar karena ledakan ini. Semua gunung dalam radius 10.000 kaki memancarkan ledakan saat mereka diledakkan menjadi debu. Dalam sekejap, pegunungan telah berubah menjadi gurun. Pasir dan bebatuan terbang sementara asap meresap ke udara. Teratai api 5 warna? Tidak, ini hanya bisa digambarkan sebagai teratai api kemarahan Buddha 4,5 warna. Apakah ini menakutkan? Lupakan Ren Hixi. Di bawah ledakan yang menakutkan ini, bahkan seorang ahli dengan kekuatan Tian Hixi tidak akan berubah menjadi apa-apa dalam sekejap. Debu tebal menyebar di langit. Pegunungan di sekitarnya lenyap dalam sekejap. Area dalam radius 10.000 kaki berubah menjadi tanah datar. Bahkan batu besar pun tidak ada. Surga menelan piton yang sangat besar bergetar di langit yang jauh. Itu dengan cepat berubah menjadi sosok yang mempesona. Dengan lambaian lengan bajunya, angin kencang bertiup dan menekan pasir dan debu yang merembes ke udara di sekitarnya. Saat pasir dan debu jatuh, sosok kurus berpakaian hitam muncul dalam pandangan Cailin dan dokter peri kecil. Kedua wanita itu menghela nafas lega di dalam hati mereka ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan baik-baik saja. Xiao Yan menyeka keringat dingin di dahinya. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan teratai api kemarahan Buddha yang dibuat dari 5 jenis api. Kekuatannya telah melebihi ekspektasinya. Tentu saja, kelelahannya juga cukup menakutkan. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, tubuhnya masih terasa kosong setelah melepaskan teratai api ini. Xiao Yan menghela nafas panjang dari mulutnya. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya menyapu tempat di mana Ren Hixi berada sebelumnya. Saat ini, tempat itu benar-benar kosong. Tidak ada tanda-tanda ada orang yang hadir. Aura Ren Hixi telah menghilang bersama sosoknya. Tidak ada yang tersisa, dan dia sepertinya menghilang dari dunia ini. Membunuh 6 elit perubahan puncak Douzun hanya dengan 1 serangan. Ini adalah kekuatan penggabungan 4 jenis api surgawi dan api surgawi palsu. Orang bisa membayangkan betapa menakutkan kekuatan Xiao Yan jika dia benar-benar bisa menggabungkan 5 jenis api surgawi. Kemungkinan besar bahkan elit sejati Ban Sheng tidak akan berubah menjadi apa-apa dengan 1 serangan itu. Apa kamu baik-baik saja? Cailin dan dokter peri kecil dengan cepat muncul di samping Xiao Yan. Mereka buru-buru bertanya ketika mereka melihat wajahnya yang agak pucat. Aku baik-baik saja, Xiao Yan mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menggelengkan kepalanya. Kelelahan dari teratai api kemarahan Buddha melonjak setiap kali nyala api ditambahkan. Oleh karena itu, meskipun kekuatannya meningkat, dia masih merasa sulit untuk menggunakan teratai api ini. Aktivitas menakutkan yang diciptakan oleh Xiao Yan secara alami dirasakan oleh lawan Yao Lao di kejauhan. Kekuatan pemusnahan yang menakutkan dari sebelumnya menyebabkan bahkan Yao Lao merasakan debaran jantung di dalam hatinya.
Kekuatan yang terbentuk dari penggabungan api surgawi benar-benar terlalu menakutkan. Namun, satu-satunya di dunia yang bisa dengan sempurna mengendalikan api surgawi, yang secara alami melawan satu sama lain, adalah Xiao Yan sejak dia berlatih, mantra api, dan juga memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Kakak ketiga. Tian Hizi dan saudaranya tercengang oleh situasi yang tidak terduga ini. Mereka melihat sekeliling dataran besar di bawah saat tubuh mereka tanpa sadar gemetar. Mata mereka sangat ketakutan saat mereka melihat pemuda berpakaian hitam di langit. Bahkan mereka tidak dapat menciptakan kekuatan destruktif yang menakutkan, namun bocah ini, yang tampaknya adalah bintang 8 puncak Douzun, mampu mencapai kekuatan seperti itu. Bocah ini terlalu misterius, Hizi menelan seteguk air liur saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Di mana saudara ketiga? Sudut mulut Tian Hizi bergerak-gerak. Dia dengan cepat pulih dan buru-buru menyapu matanya, tetapi dia terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat merasakan aura Ren Hizi. Sepertinya dia telah dihancurkan oleh anak nakal ini sampai tidak ada yang tersisa. Suara Hizi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah mengharapkan Ren Hizi, yang kekuatannya telah mencapai 6 puncak perubahan Douzun, untuk akhirnya menemui nasib seperti itu karena bocah ini. Sebuah keterkejutan melonjak ke mata Tian Hizi ketika dia mendengar ini. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, tidak mungkin untuk menghancurkan Ren Hizi sampai tidak ada yang tersisa. Bocah itu. Ayo cepat pergi. Ketakutan yang pekat akhirnya melonjak ke dalam hati Tian Hizi saat ini. Matanya takut saat mereka melihat Xiao Yan di kejauhan. Jika Xiao Yan membuang salah satu dari benda-benda sialan itu, dia tidak yakin bahwa dia bisa selamat dari ledakan yang begitu menakutkan. Dia kehilangan keberanian untuk terus bertarung, dan dengan teriakan pelan, dia berbalik dan melarikan diri. Hizi mengangguk saat mendengar kata-kata Tian Hizi. Sisa di belakang saat ini adalah bunuh diri. Apakah kamu bisa pergi? Namun, tawa orang tua tiba-tiba bergema di langit ketika keduanya berencana untuk melarikan diri di tengah kekacauan ini. Segera setelah itu, tangan api raksasa yang seperti kehidupan sekali lagi terbentuk di langit. Setelah itu, ia bolak-balik di udara dalam kecepatan seperti kilat saat ia meraih Tian Hizi dan saudaranya. Yao Chen, kamu tidak harus berlebihan. Tian Hizi dengan kejam menjerit saat melihat Yao Lao menyerang lagi. Pada saat yang sama, dia dan Hizi buru-buru berbalik. Douki yang kuat meletus dari telapak tangan mereka dan bertabrakan dengan kejam dengan telapak tangan api yang sangat besar. Tidak masalah jika kalian berdua mati. Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Serangannya menjadi lebih ganas. Dengan lambaian lengan bajunya, tangan apinya yang besar dengan paksa menghancurkan semua keterampilan Dou mereka dan dengan kejam menghantam tubuh mereka. Bang! Tian Hizi dan saudaranya seperti bola meriam karena mereka terbang dengan kejam setelah menderita serangan yang begitu berat. Mereka dengan paksa mendarat di tanah dan membentuk lubang selebar 2000 kaki. Grup! Wajah Tian Hizi dan saudara laki-lakinya mengerikan saat mereka tinggal di lubang besar. Jejak darah pekat tergantung di sudut mulut mereka. Pakaian mereka telah hancur saat ini. Mata mereka menjadi sangat ganas saat mereka menatap kelompok Yao Lao di langit, tapi mereka tidak menyerang ke depan. Tubuh mereka bergerak saat mereka mengalami luka serius dan berpisah, melarikan diri ke dua arah yang berbeda. Yao Lao membanting kakinya setelah melihat keduanya melarikan diri. Tubuhnya sepertinya berteleportasi saat dia muncul di depan Hizi. Dia meraih dengan tangan besarnya dan ruang itu sendiri disegel di sekitar tubuh Hizi. Aku yang dulu akan menyeretmu bahkan jika aku mati. Mata Hizi merah darah dan ganas saat mereka menatap Yao Lao bahkan jika tubuhnya tidak bisa bergerak. Douki di tubuhnya menjadi kacau. Orang ini berencana menghancurkan diri sendiri saat ini. Yao Lao dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap Hizi. Telapak tangannya secepat kilat saat menabrak dada Hizi. Sebuah kekuatan penghancur melonjak ke dalam tubuh Hizi seperti air banjir, dan sesaat kemudian, itu menghancurkan semua kekuatan hidupnya.
Dou Qi yang kacau di dalam tubuh Dihisi dengan cepat menghilang saat ini dan kehidupan di matanya dengan cepat lenyap. Dia perlahan menundukkan kepalanya. Hantu tua ini, yang reputasinya tidak bermoral pernah terkenal di dataran tengah, akhirnya meninggal hari ini. Yao Lao mengambil cincin penyimpanan Dihisi setelah membunuhnya. Dia melemparkannya ke kelompok Xiao Yan. Setelah itu, matanya acuh tak acuh saat mengikuti arah Tian Hisi melarikan diri. Dia memberitahu kelompok Xiao Yan dengan suara rendah, "Periksa apakah peta kuno ada di dalam. Aku akan mengejar orang itu." Sosok Yao Lao lenyap saat kata-katanya terdengar. Auranya mengejar Tian Hisi dengan kecepatan tinggi. Xiao Yan menangkap cincin penyimpanan setelah melihat sosok Yao Lao menghilang. Dia merentangkan tangannya yang lain dan cincin penyimpanan lainnya terungkap. Itu secara alami menjadi milik Ren Hizi. Dihisi dan Ren Hizi saat ini sudah mati, dan jejak spiritual di cincin penyimpanan mereka sangat rentan. Xiao Yan menyapu jejak spiritual, dan mereka disingkirkan. Setelah itu, kekuatan spiritualnya memeriksa cincin itu, dan alisnya dirajut. "Tidak adakah?" Cailin bertanya setelah melihat alis rajutan Xiao Yan. "Aye, mungkin ada di tangan Tian Hisi. Bagaimanapun, dia adalah kakak laki-laki." Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia segera mengepalkan tangannya, dan gulungan emas yang berkedip tiba-tiba muncul di tangannya. "Apa ini?" Cailin dan dokter peri kecil terkejut ketika mereka melihat gulungan yang familiar ini. Badan kaca King Kong, yang telah dilelang di pameran perdagangan. Tidak disangka bahwa Dihisi telah mendapatkannya. "Itu benar-benar menguntungkan kami." Xiao Yan memegang gulungan itu dan tanpa sadar tertawa. Badan kaca King Kong, ini adalah keterampilan Dou tingkat rendah kelas Tian. Sebelumnya, Xiao Yan tertarik padanya, tetapi dia akhirnya tidak menawar untuk itu. Dia bahkan merasa sedikit menyesal setelahnya. Tanpa diduga, benda ini dikirim ke tangannya dengan mudah. "Kami tidak mengeluarkan uang, tetapi kami akhirnya mendapatkan banyak keuntungan." Dokter peri kecil menutup mulutnya dan tertawa pelan. Ketiga orang ini telah menggunakan wanita sebagai kuali daging untuk meningkatkan kekuatan. Mereka layak mendapatkan takdir seperti itu? Cailin dengan acuh tak acuh berkomentar. Xiao Yan mengangguk. Ketiga orang ini telah melakukan segala macam hal jahat dalam hidup mereka dan telah menghancurkan sejumlah wanita yang tidak diketahui jumlahnya. Itu adalah pembalasan bagi mereka untuk berakhir dengan takdir seperti itu. "Aku ingin tahu bagaimana keadaan di pihak guru." Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah menghilangnya Yao Lao saat dia bertanya-tanya. "Tenang, mengingat kekuatan Yao Lao, Tian Hisi tidak akan bisa melakukan trik apapun," jawab dokter peri kecil. Xiao Yan mengangguk. Dia baru saja akan berbicara ketika suara deras angin dipancarkan dari cakrawala, dan sosok yang dikenalnya bergegas dengan kecepatan seperti kilat. Sosok yang akrab muncul di depan Xiao Yan dan kedua wanita itu dalam beberapa kilatan. Sosok itu adalah Yao Lao, yang telah mengejar Tian Hisi sebelumnya. "Haha, kali ini sangat menyenangkan." Yao Lao tertawa keras. Dia tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya saat dia muncul. Ketiga hantu iblis ini telah bermusuhan dengannya sejak lama. Dia telah menyingkirkan noda di hatinya dengan bisa menghabisinya. "Guru?" Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Ya, Yao Lao tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan. Dia segera tersenyum dan mengulurkan tangannya saat fragmen peta kuno muncul di dalamnya. Itu jelas terlihat seperti pecahan peta terakhir. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat pecahan peta kuno itu. Tangannya gemetar saat dia mengambil potongan peta kuno ini. Dia telah mencari semua fragmen peta selama lebih dari 1 dekade untuk mengumpulkan semuanya. Itu benar-benar kasus surga yang tidak membiarkan mereka yang benar-benar berusaha. Dia telah mengumpulkan semua fragmen peta. Api teratai pemurnian iblis, pada akhirnya kamu akan menjadi milikku. Kegembiraan yang ekstrim melonjak ke mata Xiao Yan saat dia melihat fragmen peta kuno di tangannya.